memperkuat upaya pemeriksaan, pengawasan di pintu masuk Bali, baik melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa maupun Pelabuhan Gilimanuk. Untuk di Bandara Ngurah Rai dan juga di Pelabuhan Benoa, bagi sahabat kita PMI yang baru pulang, itu semuanya mengikuti rapid test. Ya, demikian juga yang di Gilimanuk dilakukan rapid test, ya. Sehingga yang positif bisa kita identifikasi langsung ditangani oleh pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan yang negatif maka dilanjutkan dengan karantina mandiri yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Terhadap yang positif ini itu ditangani penuh oleh pemerintah Provinsi Bali. Yang kedapatan hasil tes atau hasil rapid testnya positif baik di Bandara Ngurah Rai, di Pelabuhan Benoa maupun di Gilimanuk, maka akan ditangani oleh gugus tugas Provinsi Bali dengan membawa ke tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengikuti tes lanjutan, yakni tes spesimen swabnya menggunakan metode PCR. Jika nanti positif, maka dilihat kondisinya. Kalau sehat tanpa gejala, dilanjutkan dengan isolasi di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan yang positif menunjukkan gejala, kita bawa ke rumah sakit yang menjadi rujukan. Hanya yang rapid testnya negatif dibawa ke kabupaten kota untuk mengikuti karantina yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Hal ini saya tegaskan berulang-ulang, setiap hari saya sampaikan informasi ini kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa memahami bahwa yang dikarantina oleh pemerintah kabupaten kota, baik dikarantina di hotel, dikarantina di fasilitas-fasilitas publik lainnya, mereka ini adalah orang yang sudah hasil rapid testnya negatif. Mereka dikarantina selama 14 hari, tujuannya adalah mengikuti masa inkubasi dari virus ini, ya. Mengapa? Karena bisa saja terjadi hari ini di rapid test hasilnya negatif karena memang belum masa inkubasi virus itu. Tetapi bukan tidak mungkin dalam 3 atau 4 hari berikutnya masa inkubasinya datang sehingga bisa menjadi positif. Oleh karena itu, maka kepada sahabat-sahabat kita PMI yang hasil rapid testnya negatif tetap di karantina kabupaten kota. Tujuannya adalah memastikan bahwa mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian sebelum mereka mengakhiri masa karantina 14 harinya itu akan dites lagi, baik menggunakan rapid test ataupun menggunakan spesimen swab dengan metode PCR ini, sehingga nantinya yang telah mengikuti karantina 14 hari dan negatif hasil tesnya, maka itulah yang akan kembali ke masyarakat dan bergabung dengan kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Karantina ini pun mengikuti SOP yang kami buat dengan sangat ketat. Mereka dijaga, tidak boleh keluar dari tempat karantina. Mereka juga dijaga, tidak boleh berinteraksi satu sama lain dalam jarak dekat, ya. Mereka dilayani dengan baik, ya, diberikan konsumsi, minum, kamarnya disemprot pakai desinfektan setiap hari. Jadi ada pengawasan tim medis juga di tempat karantina. Dan masyarakat juga tidak diizinkan masuk ke tempat karantina. Ya, sehingga dengan demikian maka sesungguhnya tempat karantina ini adalah tempat yang aman dan tidak berisiko bagi masyarakat, ya. Karantina ini juga adalah cara untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat tidak terpapar oleh COVID-19 jika kawan-kawan kita PMI yang di karantina ini menjadi positif. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, karantina ini adalah cara bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat tidak terpapar oleh COVID-19 itu. Karantina ini dilakukan dengan sangat ketat, ya. Mereka tidak boleh keluar dari tempat karantina. Masyarakat juga tidak boleh masuk. Oleh karena itu sesungguhnya tidak perlu lagi ada ketakutan, kekhawatiran dari masyarakat yang berujung pada penolakan masyarakat terhadap tempat karantina. Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID ini, saya meminta kepada masyarakat sesuai dengan penjelasan saya tadi, karantina adalah cara untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar oleh COVID-19. Yang dikarantina adalah orang-orang yang negatif. Karantina diawasi dengan sangat ketat supaya tidak berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu sesungguhnya tidak ada alasan untuk melakukan penolakan terhadap
tempat karantina ini. Himbauan ini akan terus-menerus kami lakukan, karena sampai hari ini saya masih mendapatkan laporan dari masyarakat ya, bahwa masih ada sahabat-sahabat kita warga masyarakat, apakah itu mengatasnamakan desa adat, apakah mengatasnamakan Banjar adat dan lain-lain, melakukan penolakan terhadap tempat karantina. Jadi ini adalah tindakan yang tidak tepat ya. Kalau saja tempat karantina ditolak oleh masyarakat, apakah ini akan berarti kita lepaskan sahabat-sahabat kita yang dikarantina ini supaya kembali ke masyarakatnya? Kalau itu dilakukan, maka berarti pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu ketika kami mengkarantina, mohon jangan ditolak. Karena ini adalah strategi untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. 4,2 juta rakyat Bali harus kami lindungi. Dan karantina adalah instrumen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Jadi sikap penolakan itu adalah sikap yang tidak bijak, sikap yang tidak tepat, sikap yang jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan, sikap yang jauh dari rasa solidaritas, ya, sikap yang jauh dari norma-norma kepatutan. Karena itu saya mohon, mudah-mudahan mulai besok tidak ada lagi anggota masyarakat yang melakukan penolakan-penolakan terhadap tempat karantina.